Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dengan penuh. Kita semua tahu bahwa hidup ini hanya sementara dan suatu saat nanti kita akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus selalu menikmati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatad dunya illa wahwul la'ib wa illa daril akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya sendau gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan tidak ada yang abadi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Selain itu, Rasulullah juga mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Perbanyaklah mengingat pemutusan hubungan dunia, karena pemutusan hubungan dengan dunia adalah kunci dari segala kebaikan. Adapun hadis yang lain yaitu sesungguhnya kematian itu adalah penghapus dosa-dosa. Nah, ada nih kisah seorang nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam adalah orang yang tegas dan keras kepala. Namun ketika ia mendengar ayat Al-Quran yang begitu kuat tentang kematian dan dalil hatinya berubah. Salah satunya adalah ketika Umar mendengar surat Al-Haq yang dibacakan. Ia terguncang oleh kenyataan tentang kematian dan hari pembalasan yang dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut. Sejak saat itu, Umar bin Khattab menjadi seorang muslim yang taat dan berusaha menjalani kehidupannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ini adalah contoh konkret di mana pemahaman tentang kematian dan dalil Al-Quran dapat mengubah seseorang menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan sadar akan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, terkadang kita sering merasakan resah, gelisah yang disebabkan adanya permasalahan ekonomi, permasalahan anak dan keluarga. Ada permasalahan penyakit, permasalahan orang yang kita cintai diwakafkan, dan karena kekurangan harta. Bahkan semua dari kita pernah malas beribadah, pernah turun derajat keimanan sampai benar-benar turun. Terkadang kita terlalu rakus kepada dunia, yang dipikirkan kita hanyalah dunia. Bahkan kita tidak cukup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Obat dari hal-hal tersebut ialah mengingat kematian, mengingat ruh kita naik ke atas langit, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kaum muslimin yang saya cintai, ingatlah itu semua kita lakukan sendirian. Diterima Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, dibukakan pintu langit untuk kita ataukah tidak. Ingat, itu akan mengobati rasa gelisah, gundah atas masalah dunia, mengobati malas beribadah, mengobati rasa tidak puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan cara bertaubat, memohon ampun dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir ialah suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat.
Kematian ialah milik semua makhluk Allah. Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, setan, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan, dan begitu diagungkan. Pada zaman sekarang, banyak orang yang meragukan setelah kematian masih ada kehidupan. Mereka hanya berpikir bahwa kehidupan hanya satu kali saja. Makanya tak heran jika perilaku dalam kehidupan mereka tidak pernah mempertimbangkan hal-hal yang haram atau yang halal yang berkedudukannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang mengingat akan kematian juga terdorong untuk mengumpulkan amalan sebanyak-banyaknya, baik amal untuk kebaikan di dunia atau di akhirat. Kelak, oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu mengingat kematian. Jangan sampai kita abai dan lalai mengingatnya sehingga menyesal di saat yang sudah terlambat. Mudah-mudahan pesan tentang ingat mati dapat menjadi renungan bagi kita sekalian. Jangan terlalu sibuk mengejar masa depan sampai kalian lupa masa depan yang sesungguhnya adalah kematian. Ingat, kesendirianmu pasti akan berakhir, entah di pelaminan atau di pemakaman, entah itu ar-Rahman atau yasinan, karena takdir Allah itu antara kafan dan kafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.